Ayo, simak pantun rohani bersama Rere di Salatiga. Bersama saya, Frida dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 18 Maret 2022, dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam liturgi hari ini Injil Matius bab 21 mengisahkan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur. Dia membuat pagar ke sekeliling kebun itu. Dia juga menggali lubang untuk memeras anggur. Setelah itu mendirikan menara jaga untuk pengamanan kebun anggur itu. Lalu menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Setelah musim panen atau musim petik tiba, ia mengutus hamba-hambanya untuk mendapatkan panenan anggur dari penggarap-penggarap. Akan tetapi apa yang terjadi? Hamba-hamba yang diutus itu dipukuli, ada yang dibunuh, ada yang dilemparkan keluar kebun, ada yang dilempari dengan batu. Pemilik kebun anggur itu mengutus kembali hamba-hamba yang lebih banyak, akan tetapi ternyata diperlakukan sama dengan hamba-hamba yang telah diutus terlebih dahulu. Akhirnya mengutus anaknya sendiri dengan harapan anaknya ini disegani, akan tetapi ternyata justru yang terjadi sebaliknya. Para penggarap tahu bahwa anaknya ini merupakan pewaris kebun anggur itu, maka ditangkap, dipukul, dilemparkan, dibunuh. Lalu Yesus katakan apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu. Mereka menjawab bahwa tuan kebun anggur itu akan membinasakan penggarap-penggarap yang jahat itu dan menyerahkan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lain yang akan memberikan hasil pada waktunya. Tempat-tempat usaha mulai jenuh. Tapi, apakah akan pilih menganggur jika semua utusannya mereka bunuh? Apa tindakan pemilik kebun anggur? Saudara-saudari, perumpamaan mengenai para penggarap yang jahat itu sebenarnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi pada zaman Yesus dan juga di dalam sejarah bangsa ini yang menganiaya utusan-utusan Allah, membunuh nabi-nabi, dan mereka juga menolak Yesus. Maka Yesus mengutip suatu teks dari kitab Mazmur. Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Cara minta maafnya kurang berkenan, sangat datar dan terburu-buru. Batu yang dibuang tukang bangunan kini telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan melambangkan Yesus sendiri. Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi, dibunuh oleh bangsanya sendiri, justru nanti menjadi pangkal dan pokok keselamatan bagi bangsa ini, bahkan bagi seluruh bangsa manusia. Tentu saja hal ini terjadi dari pihak Tuhan, merupakan suatu perbuatan ajaib di mata kita.
suatu perbuatan yang penuh dengan mukjizat bagi bangsa manusia. Menolak Yesus berarti menolak kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa ini dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah itu. Masuk angin cukup dengan minum jamu atau sayur panas yang banyak berkuah. Kerajaan Allah kan diambil darimu dan diberikan pada yang hasilkan buah. Buah-buah kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, kerahiman, dan pengampunan yang dibawa oleh Yesus. Bangsa Yahudi menolak semuanya itu. Mereka menolak Yesus. Perumpamaan itu sebenarnya juga berlaku bagi gereja. Gereja telah mendapatkan kebun anggur dari Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Jika saat ini kita sebagai anggota gereja ternyata hidup sehari-harinya tidak menghasilkan buah-buah kasih, damai, sukacita, kerahiman, dan pengampunan, kerajaan Allah juga akan diambil dari kita dan akan diberikan kepada orang lain yang akan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah itu pada waktunya. Oleh sebab itu, mari kita perbaharui hidup kita. Saatnya bertobat di masa prapaskah ini untuk berusaha menghayati hidup kita sebagai ekspresi untuk menghasilkan buah-buah kasih, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, dan kerahiman bagi sesama kita. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Melalui masa prapaskah ini, marilah kita berusaha senantiasa mengikis rasa iri, dengki, dan benci dari hati kita. Salam seroja. Berkah dalam. Terima kasih. Dadah.